Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan adil kata lino pacuramin kasaruga pasengat kajubata. Bertemu lagi kali ini dengan saya Galuh Hoyo Ardi dalam channel YouTube saya, dan ini kita bisa bertemu lagi untuk video yang pertama kali ini untuk mata kuliah sosiologi antropologi di kelas semester 7 IPGRI Pontianak. Oke, karena ini merupakan kuliah pertama, mungkin kita pembukaan dulu sebelum saya memasukkan materi di sini. Tapi materi mungkin ada sedikit nanti saya di apa namanya di bagian akhir video ini nanti. Tapi pada dasarnya kuliah ini mungkin seperti semester lalu. Untuk yang semester 7 mungkin semester lalu ada di geografi pertanian dan juga metode penelitian geografi kalau tidak salah. Dan kali ini memang karena masih di masih ada himbauan untuk tetap daring, maka dari itu kali ini saya akan lebih ke channel YouTube dan Google Classroom tidak saya gunakan lagi, tapi saya akan menggunakan YouTube ini dan juga grup WhatsApp ya. Oke. Dan kemarin saya sudah grup tersebut sudah dibuat dan saya malah belum membuat video pembukaan mata kuliah untuk mata kuliah ini. Oke, dalam mata kuliah ini kalau yang semester lalu memang begitu mendadak, saya juga masih dalam proses adaptasi, belajar segala macam software untuk pengajaran daring. Nah, saat ini semoga menjadi lebih lancar dan lebih ya paling tidak lebih bagus, lebih baik daripada yang kemarin yang segalanya serba mendadak, perlu adaptasi dan percepatan tertentu. Dan kali ini kuliah kita memang tetap akan dilaksanakan dengan penyampaian materi, tidak berupa teks, tapi untuk meningkatkan salah satu literasi tidak hanya teks di sini, maka saya gunakan video semacam ini. Selain saya juga melakukan proses belajar dan adaptasi untuk ya paling tidak untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan bisa jadi silahkan kalau mengatakan namanya mengikuti tren, dan saya rasa dengan mengikuti tren juga tidak ada buruknya, dan sekaligus memang untuk kita semua belajar. Oh ya, di sini memang mungkin karena tidak untuk saya mempermudah mendata penilaian dan lain sebagainya untuk laporan dan lain sebagainya, di channel YouTube ini akan kita laksanakan. Lalu kemudian mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini saya anggap terdaftar dan ikut pada mata kuliah ini ketika melakukan subscribe dalam khusus di setiap materi yang saya berikan. Nah, nanti saya akan hitung apakah semua masuk dalam kelas ini, dalam arti ketika kalian sudah KRS online, ketika kalian sudah terdaftar di kelas yang saya ampuni, yaitu mata kuliah sosiologi antropologi ini, saya nyatakan terdaftar ketika sudah subscribe. Lalu kemudian untuk presensi dan absensinya supaya saya juga dapat dengan mudah untuk merekapnya dan merekap dan data Anda dengan jelas, karena kadang-kadang kan untuk nama email dan lain sebagainya bukan nama asli. Dan sebagai pelajaran di semester yang lalu saya kerepotan ketika harus menilai kehadiran dan lain sebagainya. Kemudian ya presensi dengan Anda dianggap hadir ketika mengisi presensi di kolom komen. Lalu kemudian
menuliskan apa namanya dengan format nomor mahasiswa dulu, baru nama lengkap sebagaimana yang ada di apa namanya di KRS, di akademik atau data di data siswa. Lalu apa namanya, oke, tadi absen. Dan seperti biasa saya anggap video ini merupakan apa namanya secara virtual itu sebetulnya seperti kita melakukan tatap muka di kelas. Jadi kadang-kadang mengapa video ini panjang, tidak seperti video-video lain yang cuma mungkin rata-rata 5-15 menit saja, tapi bisa sampai kadang-kadang 1 jam 45 menit. Nah, itu memang waktu yang biasa saya butuhkan dalam kuliah tatap muka seperti biasanya kan. Jadi ibaratnya ketika Anda cuma nonton sekitar 3 menit, artinya Anda seperti misalnya masuk kelas dan hanya 3 menit lalu Anda keluar. Nah, seperti itu. Jadi bukan apa-apa. Ini untuk tanda bahwa Anda menjalani proses perkuliahan ini, menyimak video dari awal sampai akhir. Ya, sebagaimana Anda hadir di kuliah Anda pada saat hadir tatap muka, apa namanya, bisa langsung datang ke kelas, Anda akan berada di kelas dari awal sampai akhir. Tapi masa apa namanya ini yang tidak terlalu lama, Anda bisa apa namanya bisa menyimaknya di mana saja. Masa tidak tahan sih biasa duduk di dalam kelas untuk mendengarkan apa namanya ocehan saya yang kadang-kadang susah untuk dipahami saja Anda betah. Jadi silahkan ya dipetah-petahin lah apa namanya Anda menyimak apa yang saya bicarakan dari awal video ini sampai akhir. Oke, itu lalu kemudian pertanyaan dan diskusi itu bebas, Anda bisa di kolom komentar bisa, atau seandainya di kolom komentar belum terbaca atau kurang apa namanya karena kebetulan mungkin notifikasi saya tidak menyala, silahkan secara bebas memilih waktu dalam waktu apa namanya dalam waktu tertentu, misalnya 1 minggu kita mendiskusikan tema yang pertama, pertanyaan yang pertama. Boleh juga kritik, saran, atau Anda ingin kita membahas apa, atau Anda ingin kita mau apa namanya bagaimana model perkuliahan kita, apakah saya harus menambah video, apakah saya menambah video dalam arti mungkin kita apa namanya semacam nonton bareng, atau saya uploadkan video-video tertentu yang berkaitan dengan mata kuliah sosiologi antropologi ini. Nah, mungkin anda juga bisa boleh menyarankan itu, karena akan lebih mudah bagi saya ketika saya mengetahui apa yang sebetulnya Anda mau, apa yang Anda inginkan, cara yang seperti apa. Nah, nanti apa namanya bahkan seandainya nanti saya menyajikan materi, mungkin Anda juga mau memilih mau sosiologi dulu atau mau antropologi dulu, atau bersamaan selalu membandingkan sosiologi dan antropologi. Silahkan Anda apa namanya istilahnya memberikan aspirasi dalam mata kuliah ini. Toh yang apa istilahnya, kalau saya memang sudah kewajibannya selalu bercerita ini itu semau apa namanya sebagaimana urutan yang biasa saya mau. Tapi seandainya itu ada aspirasi tentang urutan, susunan, tema yang akan dibahas, atau contoh kita membahas apa, mungkin masalah-masalah yang up to date, silahkan, dan saya akan usahakan itu untuk selalu apa namanya memenuhi yang kita apa namanya yang Anda inginkan apa namanya secara, jadi kita bisa apa namanya bisa secara interaktif, kita bisa menentukan, kita bisa, nah katanya juga kita kan pastinya selalu merdeka dalam belajar kan. Anda merdeka dalam belajar, saya merdeka dalam mengajar. Jadi Anda bisa karena saya yakin proses apa namanya perkuliahan atau yang istilah kalian adalah pembelajaran itu ketika apa ya, kalian mahasiswa, saya tidak mengatakan peserta didik karena saya tidak mendidik Anda, saya hanya mengajar Anda. Saya bisa mendidik itu ketika saya berhadapan secara personal, karena ketika secara klasikal ya saya hanya bisa mengajar, saya tidak tahu apakah Anda akan seperti apa, seperti ini, seperti itu, dan saya hanya selalu memberikan contoh, dan Anda sendiri yang nantinya mengambil
hikmahnya, mengambil apa-apa saja yang berguna, dan apa yang tidak berguna juga boleh ditinggalkan, dan tidak harus diikuti semua, karena di sini kita sama-sama orang yang sudah dewasa, yang sudah bukan anak-anak lagi, yang sudah bukan pedos, atau dalam istilah pedagogis kita sudah bukan pedagogis lagi, kita sudah bukan anak-anak lagi, kita tidak pedo lagi, bukan apa namanya, tapi kita sama-sama orang yang sudah dewasa, walaupun apa namanya rentang usia kita mungkin berbeda, tapi saya anggap Anda sama-sama seperti saya yang udah dewasa. Anda ya, saya mungkin entah dewasa entah tua, karena tua juga tidak menjamin kedewasaan kan. Oke, jadi kan paling tidak kita berada pada level yang sama dalam belajar. Apa yang kita pelajari adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita pelajari adalah sesuatu yang memang ingin kita pelajari. Jadi apa namanya, kita menyesuaikan ini semua, karena ya memang saya tahu tidak semuanya tidak semua dalam kelas itu memiliki tujuan yang sama. Nah, jadi semuanya bisa menyesuaikan, dan saya pun juga berusaha menyesuaikan itu. Dan ketika Anda aktif, ketika Anda memang ingin apa namanya, ada sesuatu yang ingin Anda ketahui, ada sesuatu yang ingin kita share atau pertukarkan untuk apa sama-sama apa namanya, dalam proses ini, dalam proses yang nanti akan 1 semester ini. Walaupun saya tahu Anda mungkin ya, untuk semester ini nanti sambil magang, jadinya Anda bisa kapan saja untuk menyempatkan ini. Ketika siang Anda memang magang di sekolah atau ada kegiatan-kegiatan lain, Anda bisa menonton ini di malam hari, atau ketika Anda sambil istirahat dalam kondisi yang tenang. Karena pada saat dalam kondisi yang tenang, mungkin pertanyaan-pertanyaan atau sesuatu yang tidak jelas itu akan muncul. Silahkan apa namanya, komen sesuatu, baik itu pernyataan, pertanyaan ataupun pernyataan, atau sebuah komentar, atau Anda menemukan hikmahnya dan ingin menunjukkan pada saya tentang apa yang Anda terima, atau apa yang ingin Anda ketahui, ingin Anda pahami tapi belum juga paham, silahkan bertanya apa namanya. Dan kalau dalam kondisi seperti ini kita tidak di dalam kelas, saya yakin Anda Anda akan lebih ekspresif untuk menyampaikan apa yang ada di pikiran Anda, aspirasi Anda. Karena ya, walaupun kita sudah dalam pendidikan yang andragogis di level orang-orang yang sudah dewasa, di usia kalian itu kadang-kadang dalam kelas masih ada, kalau ketika ada yang bertanya dianggap gaya lah, dianggap sok cari perhatian dan lain sebagainya. Tapi bagi saya terserah itu mau diikuti dengan pola-pola seperti itu, atau semuanya itu akan untuk kita sendiri. Ketika kita tanya, ketika kita tidak tahu lalu kita ingin mengetahui. Karena apa? Kalau ketika kita memang kita tanyakan, biasanya akan ingat, karena itu memang yang ingin kita tanyakan, bukan sekedar yang penting tanya. Jangan seperti, saya harapkan jangan seperti itu. Tapi kalau misalnya ingin bertanya saja, ingin bercerita saja, lakukan itu sesuai dengan keinginan hati kalian. Karena komunikasi, pembelajaran, pengajaran, perkuliahan, atau kita share ketika itu tidak menggunakan hati, kalau dalam istilah pendidikan menggunakan afeksi, tidak hanya mengandalkan kognisi saja. Jadi, dan afeksi pun juga apa namanya, yang penting kita sama-sama saling menghargai, apapun caranya, mungkin dengan santai dan lain sebagainya juga tidak masalah, tapi yang penting saling menghargai. Freedom, respect, and responsibility yang biasa saya tekankan di dalam kelas yang saya ampu. Freedom dalam arti kita bebas, respect berarti kita ya paling tidak saling menghormati dengan apapun wujud kata-kata kita, asal itu bisa menunjukkan rasa respect kita terhadap kita sesama yang ada di dalam lingkup kelas. Walaupun kali ini adalah kelas virtual, itu silahkan, dan kita masing-masing juga akan sama-sama bertanggung jawab dengan semuanya. Jadi apa namanya, kalau misalnya ada yang tersinggung, ya
minta maaf ketika ada yang tidak setuju, ya mungkin sampaikan dengan cara yang menunjukkan respect, apa itu dengan cara bercanda atau dengan cara ya nanti kita akan menemukan bentuknya. Oke, itu kemudian selanjutnya, oke, pertanyaan di kolom. Kemudian saya nyatakan bahwa itu tadi freedom, respect, and responsibility sebagaimana. Oke, itu tadi semacam apa ya, semacam ya istilahnya kontrak kuliah, atau paling tidak bagaimana sih karakteristik kita. Dan karena kelas Anda untuk kelas sosiologi antropologi ini ya mungkin walaupun baru semester kemarin kita ketemu, paling tidak sedikit banyak apa karakteristik saya atau bagaimana karakteristik apapun kita semua, kita sudah sedikit banyak ya pasti mengenal lah kita, walaupun tidak 6 bulan penuh, tapi kita sudah berinteraksi. Walaupun saya menyayangkan sekali kalau seandainya ya diam dan lain sebagainya. Oke, apapun alasannya, usahakan untuk kali ini kita lebih komunikatif. Karena apa ya, kalau diam itu cuma mendam aja, mendam, tidak terungkap. Seperti kalaupun sebetulnya Anda bingung dan tidak paham, itu sebetulnya ungkapkan saja, daripada kebingungan itu hanya Anda simpan sendiri saja lah. Karena itu juga akan menjadi sesak, dan ketika lupa nanti jadi mimpi buruk dan lain sebagainya, atau sesuatu yang kok dulu nggak ditanyakan. Oke, tapi ini nanti kita coba untuk berproses segalanya secara fleksibel, secara santai. Keseriusan kita juga ada yang bisa kita dapat, kita mendapat yang banyak hikmah dari komunikasi kita, dari interaksi dalam kelas virtual ini, dalam mulai dari video saya, grup WA dan lain sebagainya. Atau mungkin karena kita bertemu, atau karena di kampus kita juga tidak terlalu ketat untuk itu. Ya seperti biasa, Anda semua sebetulnya tahu kalau mau ketemu saya berada di mana. Kalau tidak di prodi, saya berada di kantin depan dari menjelang sore sampai sekitar maghrib. Jadi di situ kita bisa ngobrol, kita bisa ya seperti konsultasi, karena itu tidak formal atau tidak di prodi. Ya oke lah, kita share atau ya cerita atau tanya sesuatu yang supaya lebih jelas, dan juga supaya kita semua juga lebih kenal sebetulnya. Lebih kenal itu akan, ya bagi saya mungkin akan lebih kedekatan yang akan terbangun itu akan jauh lebih berkualitas dibandingkan ya sama-sama diam, hanya dengan berbicara, komunikasi tidak langsung dan lain sebagainya. Oke, mata kuliah sosiologi dan antropologi ini kenapa mata kuliah ini dijadikan satu? Ini salah satu tujuan dari mata kuliah ini adalah mempersiapkan Anda supaya suatu saat nanti, seandainya Anda beruntung atau memang memilih jalan sebagai guru dan Anda bisa mengajar di SMA, ini dipersiapkan supaya Anda bisa mengajar mata pelajaran sosiologi antropologi ini. Dan ya Anda bisa mengajarkan sesuatu yang Anda pun, saya yakin Anda bisa belajar sendiri juga, kemudian untuk diajarkan ke para siswa di tempat Anda mengajar. Atau mungkin saya kurang tahu, mungkin di semester ini mungkin Anda sudah mulai, pada saat magang Anda sudah mulai diperbolehkan untuk membuat RPP, mengajar dan lain sebagainya. Jadi ya, mungkin bisa langsung diterapkan seandainya Anda beruntung nanti kebetulan dapat mata pelajaran, mengampu mata pelajaran ini di sekolah tempat kalian magang ini, kebetulan sosiologi antropologi. Nanti Anda pasti akan jauh lebih tahu. Nah, itu memang seperti itu yang diharapkan dalam perkuliahan ini.
Namun demikian apa namanya, sebagai tambahan dalam arti pengetahuan kita semua, pengetahuan Anda, kalau sekedar untuk mengajar mungkin Anda cukuplah apa namanya istilahnya dalam apa namanya dalam mengajar itu Anda persiapkan dalam beberapa hari, bahkan mungkin beberapa jam. Anda persiapkan materinya, Anda baca buku pegangannya, atau kebanyakan hari ini hanya dengan menggunakan LKS dan lain sebagainya, lalu kemudian Anda terapkan di kelas, itu tentu saja akan mudah. Tapi ketika Anda nanti ingin bercerita atau ingin menjelaskan berbagai hal yang ada dalam materi itu secara lebih dalam, dan tentu saja alangkah baiknya ketika Anda sebagai seorang guru di sini, ketika nanti kalian mengajar mata pelajaran sosiologi antropologi, Anda bisa menjelaskan lebih, sehingga Anda bisa memberikan contoh-contoh dalam penjelasan itu, memberikan tugas-tugas itu dengan segala sesuatu yang kontekstual, yang ada di sekitar kita. Jadi kita tidak selalu mengulang-ulang contoh, istilahnya contoh yang saya berikan nanti digunakan lagi untuk sebagai contoh, tapi Anda bisa memperoleh dalam kehidupan sehari-hari, karena sosiologi dan antropologi ini adalah apa namanya pengetahuan yang memang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun. Selagi di situ ada manusia, selagi di situ ada interaksi, semua itu bisa kita jadikan contoh. Nanti kita bisa melihat bagaimana cara kita semua berinteraksi. Kita juga sama-sama refleksi, karena dalam setiap pembelajaran di di sekolah memang dihimbaukan untuk di akhir mata pelajaran, di akhir ketika sudah hampir selesai, itu adalah salah satu dengan menyimpulkan apa pembelajaran itu, apa hikmahnya, dan disitulah pada saat refleksi itulah semua bisa ditemukan dan disimpulkan. Nah, dengan pengetahuan lebih tentu saja Anda akan jauh lebih mudah dalam melihat berbagai macam gejala ini secara sosiologi dan ataupun antropologi. Nah, dengan nanti silakan ketika ada aspirasi, apakah nanti saya akan menggunakan pendekatan pedagogis atau pendekatan andragogis? Silahkan nanti Anda berikan saran. Apakah Anda berikan saran, apakah Anda menginginkan yang seperti apa? Jadi dan berbeda-beda juga boleh di dalam kelas. Mungkin ada beberapa sebagian yang memang ajarkan kami yang pedagogis saja, Pak. Ajarkan, atau kita bercerita, bertukar secara sebagaimana pendidikan andragogis, pendidikan orang-orang dewasa, sebagaimana pendidikan di sekolah tinggi atau di sebuah perguruan tinggi yang sebetulnya memang harus sudah sangat berbeda dengan dengan kemandirian yang lebih. Jadi hikmah bukan diberikan oleh pengajar kepada yang diajar, tapi di sini hikmah dapat diperoleh dari apa proses interaksi kita di sini, apa yang berguna, apa yang diambil itu. Anda sudah berhak untuk tidak hanya mengambil yang menurut Anda bermanfaat, menurut Anda baik aja. Itu Anda ada berhak untuk itu sebagai seorang yang tentu saja sudah dewasa dalam menempuh pendidikan, atau kita bertukar pengetahuan ataupun ilmu, tapi paling tidak minimal pengetahuan, pemikiran kita, pendapat kita. Sebagaimana yang ada di slide itu tadi yang saya jelaskan. Kemudian bagaimana kalau kita sedikit masuk tentang sedikit masuk dalam materi. Kenapa sosiologi, kenapa antropologi? Di sini sebetulnya antara sosiologi dengan antropologi itu memiliki perbedaan dan juga memiliki persamaan. Kita lihat secara
secara ilmu pengetahuan atau subdisiplin ilmu di sini, bahwa sosiologi dan antropologi itu memiliki objek material dan juga objek formal. Dulu mungkin Anda di pengantar geografi juga ada, dan setiap ilmu itu dapat kita lihat bahwa ilmu itu memiliki objek formal dan objek material. Jadi ilmu itu pasti ada yang dipelajari, ada objek. Oke, nah di sini apa objek kesamaan dan juga perbedaan dibandingkan antropologi dan sosiologi. Itu ada kemiripan dengan beberapa ilmu lainnya, dan ada kesamaan objek di sini, terutama untuk objek materialnya. Apa sih objek material dari sosiologi dan antropologi? Objek materialnya adalah manusia dan segala macam aspek manusia. Walaupun demikian, di sini ada sedikit perbedaan, bahwa antropologi itu termasuk ilmu humaniora. Jadi bagaimana mereka mempelajari manusianya, kaitannya dengan kebudayaan tentu saja, karena kebudayaan dan manusia itu sangat-sangat melekat. Karena bagaimana ketika manusia tanpa kebudayaan, ya dia adalah sebagai makhluk biologi saja seperti kucing dan makhluk-makhluk lain atau hewan-hewan lain. Karena ada pula yang mengatakan bahwa secara biologis kita tidak berbeda dengan beberapa hewan yang lainnya, seperti misalnya primat atau ya kera. Jika secara biologis ya, maka dari itu kebudayaan dan manusia itu sangat-sangat melekat. Atau kadang-kadang bahkan ada yang secara ekstrim mengatakan bahwa ya binatang yang mempunyai budaya itu adalah seringkali disebut manusia, seperti itu. Oke, tapi banyak tentu saja yang tidak bisa menerima itu. Walaupun ya kita lihat itu hanya beberapa, kita bisa melihat berbagai hal itu dari semacam sudut pandangnya. Nah, ini yang seperti di slide, bahwa objek ini manusia, dan dalam hal ini manusia sebagai sekelompok manusia, karena manusia memang makhluk sosial. Nah, tadi ketika objek materialnya adalah manusia, masyarakat, dan budaya, kita akan melihat bagaimana sosiologi dan antropologi ini memiliki sedikit perbedaan. Nah, di dalam perbedaannya ini, perbedaannya terdapat pada objek material dari objek formal dari keduanya. Sosiologi dikatakan bahwa perspektif untuk melihat manusia itu sebagai sebuah masyarakat. Dari kata sosius artinya lebih ke arah ya bagaimana hubungan antar manusia. Jadi penekanannya untuk sosiologi adalah jaringan hubungan antar manusia. Jadi bagaimana manusia itu berinteraksi, bagaimana manusia berinteraksi antara individu satu dengan individu yang lain, antara individu dengan sekelompok kolektif manusia, individu dengan sosial, lalu kemudian sekelompok antar kelompok dengan berbagai kelompok itu nanti ada identitas dan lain sebagainya. Jadi bagaimana berinteraksi. Nah, interaksi ini ada yang interaksi bekerja sama, ada yang interaksi konflik dan lain sebagainya, termasuk perang. Dan pada perkembangannya memang nanti akan ada semacam bagaimana sebuah kelompok atau identitas itu bisa bertahan dan lain sebagainya. Itu nanti berkaitan dengan ilmu-ilmu politik, ilmu sosial, ilmu politik. Jadi dan sosiologi merupakan ilmu sosial, sementara antropologi, terutama yang antropologi budaya, itu merupakan ilmu humaniora. Sementara tadi perspektif bahwa manusia adalah homo socius, atau manusia adalah makhluk yang bersifat sosial, yang selalu berinteraksi, yang membutuhkan orang lain, yang membutuhkan kelompok dan lain sebagainya. Itu asumsi dasar atau perspektif subjektif, perspektif dari objek-objek
dari objek formal sosiologi. Nah, sementara untuk antropologi, objek formalnya adalah melihat manusia sebagai makhluk yang berbudaya, makhluk yang memiliki kebudayaan. Nah, kebudayaan itu apa? Di sini akan kita katakan bahwa asumsinya bahwa manusia adalah di sini disebut dalam antropologi adalah animal symbolicum, makhluk yang mengenal simbol. Simbol di sini bukan hanya sekedar tanda, dan simbol ini digunakan untuk berkomunikasi. Kalau dalam sosiologi nanti itu nanti cara komunikasinya. Nah, di sini homo symbolicum, dan manusia berbudaya itu karena manusia adalah makhluk yang berpikir, makhluk yang memiliki ide. Ide tersebut kemudian diungkapkan, dikomunikasikan dengan berbagai macam simbol, karena simbol ini tidak hanya gambar, tidak hanya benda-benda tertentu, tapi juga suara, atau seperti yang saya katakan saat ini ketika kita berbahasa, ini adalah sistem simbol. Karena saya menyampaikan pemikiran saya tidak langsung ke arah pemikiran Anda, tapi saya menyampaikan pikiran saya atau menyampaikan apa yang saya ketahui dengan sebuah bunyi-bunyian tertentu seperti ini dalam arti bahasa. Ketika tertulis itu ya berupa alfabet dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi inilah budaya di sini. Langsung saya hampir bisa kita katakan bahwa seperti acuan, kita mengacu pada Guncaran Engrat bahwa kebudayaan ini memiliki wujud dari kebudayaan ini adalah ide kita atau gagasan kita atau sistem dan segala macam sistem. Dalam gagasan di sini ada pikiran, kognitif, afeksi, perasaan, lalu kemudian hati dan lain sebagainya, yang sering kita katakan hati, emosi dan lain sebagainya, itu masih merupakan sistem ide yang ada di kepala kita, dan kemudian itu akan kita curahkan dalam berbagai macam perilaku atau tindakan. Karena tindakan tertentu pastinya sebagai sebagai homo sapien atau manusia atau makhluk yang berpikir atau makhluk cerdas, setiap tindakan, pasti ada landasan idenya, landasan pemikirannya. Nah, kemudian hasil dari berbagai macam aktivitas, interaksi dan lain sebagainya itu memunculkan sebuah hasil karya. Bisa hasil karya secara fisik, bisa kembali hasil karya secara ide tadi, misalnya sebuah pemikiran, dan itu pastinya selalu akan dikomunikasikan dengan berbagai macam sistem simbol itu atau kita katakan bahasa. Oke, itu tadi objek formalnya. Kemudian ya dipandang sebagai Nah, berikutnya untuk yang mungkin bagian yang paling akhir. Jadi kemudian di sini ketika sosiologi dan antropologi ini berada dalam bagian dalam ilmu kependidikan, dia dikategorikan atau diklasifikasikan masuk pada ilmu sosial. Nah, sekarang bagaimana sosiologi dan antropologi ini, posisi sosiologi dan antropologi ini dalam geografi? Anda masih ingat bagaimana apa itu objek material dan apa itu objek formalnya geografi? Masih ingat di pengantar geografi? Dan kalau misalnya dalam kelas saya, dalam kelas ketika Anda bertemu, pasti pertama kali saya akan menjelaskan posisi mata kuliah ini dalam ilmu geografi dan mengapa kita yang katanya belajar ilmu geografi, kenapa ketika harus belajar sosiologi atau antropologi seperti ini dalam konteks keilmuan, kenapa ini penting? Ya, ini menjadi penting karena masih ingat beberapa objek material geografi kita pasti katakan untuk keseluruhannya adalah geosfer. Saya ulang lagi seperti biasanya karena hal yang ada yang udah dipahami kemarin di mata kuliah sebelumnya itu menjadi penting untuk kita belajar dari semester ke semester, bahkan nanti pada saat skripsi, seperti ketika Anda menggunakan skripsi, membuat sebuah skripsi, geografinya di mana itu nanti jika memang pengujinya kritis pasti akan menanyakan
Nah, di sini posisi sosiologi dan antropologi di sini mengapa merupakan salah satu bagian dari geosfer. Mengapa harus kita pelajari itu? Ya kita tahu apa namanya, untuk yang fisik kita tahu, kita mempelajari geosfer itu mulai dari udara atau atmosfer. Lalu kemudian yang kedua adalah setelah atmosfer kita turun, kita belajar tentang hidrosfer atau air. Lalu kemudian turun lagi kita belajar tentang biosfer, makhluk hidup yang non manusia, biosfer, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan tumbuh-tumbuhan hewan. Nanti persebaran itu ada di objek formalnya. Kemudian ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, kemudian ada manusia atau antroposfer. Nah, disinilah posisi dari ilmu sosiologi dan ilmu antropologi di sini dalam rangka ketika kita memang mau mempelajari, kebetulan mau mendalami untuk masalah antroposfernya atau manusianya, aspek manusia dalam ilmu geografi di sini yang sebagai bagian dari geosfer. Ya, ilmu ini yang akan, atau pengetahuan atau pendekatan ini yang nantinya akan digunakan sebagai disiplin ilmu pendukung. Karena sebetulnya ketika kita melihat mengatakan bahwa seperti misalnya klimatologi itu adalah ilmu lain di luar ilmu geografi sesungguhnya, tapi tetap kita butuhkan. Kenapa? Karena geosfer, cuaca itu ada, meteorologi, dan istilahnya geofisika, prinsip-prinsip fisika yang ada di atmosfer. Lalu kemudian oceanografi itu juga ada, namanya hidrografi. Itu sebetulnya ilmu lain juga yang dipelajari secara khusus di ilmu. Nah, dengan demikian memang secara bertahap kita memang dari semester awal sampai semester ini mungkin ada semester 7, kita memang bertahap satu-satu dari semua geosfer ini coba kita pelajari satu persatu. Makanya nanti kemudian ada beraneka ragam, dan pada saat akhir Anda menempuh pendidikan ini, semua itu harus Anda bisa organisasikan sendiri atau Anda bisa tata sampai akhirnya Anda bisa Anda bisa membuat tugas akhir atau semacam skripsi seperti itu sesuai dengan pilihan Anda, sesuai dengan keinginan Anda yang setelah mempelajari semuanya apa yang Anda pilih untuk memang Anda sukai atau panggilan atau yang Anda miliki. Dan nanti juga ketika sebagai guru, ya Anda tahu semua tentang geografi, tapi Anda punya pengetahuan lebih di subbagian geografi tertentu. Nah, itu nanti tentu saja akan memperkaya Anda sebagai sebagai pendidik. Anda nanti akan menjadi pendidik, tidak sekedar pengajar, karena Anda nanti guru. Itu adalah tuntutan guru yang mengajar pendidikan dasar, mengajar mereka yang masih kita katakan anak-anak atau remaja yang belum dewasa. Nah, disitulah konteks atau posisi dari dari ilmu sosiologi dan antropologi yang merupakan bagian dari. Dan nanti ketika Anda mempelajari geografi sosial, geografi manusia, geografi industri, geografi pertanian, Anda mempelajari antroposfer. Atau paling tidak antroposfer itu sebagai basis Anda melihat dan bagaimana manusia tersebut mulai berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Dan geografi, ingat, walaupun kita mempelajari manusia, kita punya tiga pendekatan yang paling sering kita gunakan. Spasial, keruangan, regional atau kewilayahan, dan juga environmental atau kelingkungan. Seperti itu. Oke, itu saja yang saya gunakan sedikit gambaran tentang sosiologi antropologi ini, dan juga posisinya di dalam ilmu geografi. Kenapa kita yang belajar geografi ini, mengapa kita perlu mempelajari sosiologi dan antropologi ini dalam rangka mempelajari objek material geografi bagian yang merupakan bagian dari geosfer, yaitu antroposfer. Oke, mungkin saya cukupkan sekian dulu untuk sebuah pembukaan mata kuliah. Nanti tunggu, nanti kita akan lanjutkan lagi, dan mungkin segala macam materi berikutnya mungkin juga
seandainya ada saran lalu kemudian ada aspirasi dari Anda bahwa kalian ingin mempelajari apa dari sosiologi dan antropologi ini, akan saya pertimbangkan untuk menyusun materi video berikutnya. Oke, seperti itu dulu. Saya cukupkan sekian. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Adil katalino bacuranin kasaruga bahasa ingat kajubata. Tetap jaga kesehatan dan salam.